Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas untuk hari ini. Semoga kalian dilancarkan urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gus Salim di program Modal Matul NTV. Jadi Anda sekedar bermodal matul via WA, ini nomornya. Unek-unek Anda di pemerintahan atau apa atau kemana, kita bisa menyampaikan. Jadi maksimal unek-unek Anda tersampaikan lah, dan insya Allah terselesaikan. Situng 2 telok 4 kata kancil pelesteran montak enda tuling ocak tak lanjang kepikiran. Jadi improve saja ya. Jadi saya sudah beberapa tema yang lalu ada 2 tema yang NTV menghadirkan anggota dewan. Baru kali ini Mas Nanda menjawab ketersediaannya datang ke NTV. Monggo Mas Nanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa NTV. Saya Fernanda Zulkarnail, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo. Saya dari fraksi Partai Golkar. Dulu sampean enggak mau atau gimana, Pak? Saya undang ke sini. Oh ya, memang kemarin masih repot Mas Agus. Ya, itulah memang banyak kegiatan bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi kemarin ini karena ada beberapa waktu senggang sehingga saya menghubungi balik gitu. Jadi untuk sesi kali ini adalah membedah berapa sih angka yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan saya mengundang 2 narasumber dan satunya berhalangan hadir. Ya, hanya saya berdua dengan Mas Fernanda Zulkarnain. Nah, singkat cerita, saya belum tahu ya globalnya berapa sih total semua anggaran untuk pencegahan COVID-19 ini. Monggo Mas Nanda. Ya baik, jadi untuk di Kota Probolinggo memang karena adanya dampak wabah COVID-19 ini, pemerintah daerah yang juga aturan-aturan itu dibuat oleh pemerintah pusat, ada sekarang itu istilahnya refocusing anggaran. Refocusing itu karena kan anggaran yang untuk tahun ini, yang tahun kemarin sudah disahkan oleh eksekutif dan legislatif itu harus berubah. Jadi ada banyak anggaran yang harus digeser untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Semua ya? Ya hampir semuanya tuh rata-rata kena kepotong. Jadi sebenarnya bukan dipotong tapi digeser. Jadi anggaran kita masih tetap, cuman anggaran yang untuk beberapa hal akhirnya digeser untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Pencegahan ya? Bukan hanya pencegahan, tapi juga untuk penanganannya. Jadi yang sudah misalnya untuk pasien yang sudah kena, itu kan bukan pencegahan, dia sudah kena. Nah itu biaya-biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini dananya ya diambilkan dari dana APBD itu. Itu termasuk itu. Jadi refocusing anggaran tuh sekarang itu sudah yang kelima. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, jadi bertambah lagi sampai yang kelima. Kalau saya tidak salah, karena data dari eksekutif itu baru kemarin dikirimkan ke DPRD yang untuk refocusing kelimanya. Ya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 kita sudah terima. Yang kelima baru kemarin saya belum sempat baca. Cuman sepintas itu kita di Kota Probolinggo sudah mencapai 129 miliar untuk penanganan dan pencegahan corona ini, ya, COVID-19 ini. Refocusing ya. Jadi
salah satu contohnya begini, dana apa ya, KONI umpama atau pengaspalan jalan gitu mas, pengaspalan jalan digeser untuk penanganan corona. Jadi ada jalan-jalan yang berlubang itu, kenapa sih kok belum diaspal? Karena memang anggarannya sudah tidak mencukupi, betul. Karena digeser itu tadi ya, mungkin begitu. Ya sebenarnya kan digeser itu tidak semua Mas Agus. Jadi tidak 100% digeser. Dana katakanlah kalau tadi sepintas berbicara masalah jalan itu kan dari dinas PUPR. Nah itu kan tidak 100% dana itu digeser untuk COVID. Masih ada sisa yang bisa digunakan oleh PU untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh PU. Cuman apa yang dikerjakan itu kan terserah PU dan juga terserah kepala daerah. Wali kota, betul. Nah untuk penanganan refocusing itu, apakah Dewan ini, anggota DPR ini berhak enggak untuk satu diajak rembuk atau mengusulkan atau begini-begini, gimana? Sebenarnya begini, kalau kita lihat dari aturan hukumnya memang tidak ada yang jelas mengharuskan pemerintah eksekutif dan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif untuk rembuk dengan DPRD. Tidak ada aturan yang harus rembuk dengan DPRD, karena dengan adanya perpu aturan dari pusat ini, aturan dari pusat ini, COVID ini memudahkan pemerintah daerah memang, karena memang ini wabah. Kita pun setuju ya, pemerintah daerah harus punya keleluasaan, kemudahan untuk menggunakan anggarannya. Begitu. Cuman kan secara etika seharusnya DPRD ini kan bagian dari pemerintah. Jadi kita ini harusnya satu kesatuan. DPRD ini bagian dari pemerintah dan sejajar dengan pemerintah daerah. Ya alangkah baiknya kalau harusnya bisa berembuk bersama. Karena kan pasti ada 1-2 mungkin bukan permintaan DPR. Kalau DPR berbicara banyak kan memang masukan dari bawah. Masukan dari rakyat, DPR mengusulkan itu. Pasti saya yakin kalau memang bisa rembuk bersama 1, 2 atau 3 usulan dari DPRD, saya rasa bagus, yang harusnya bisa dijalankan juga gitu. Mungkin begini, kalau pola pikir saya begini, ini kan wabah pandemi ya. Seluruh dunia merasakan corona ini. Pendapat saya, versi saya sih, kalau masih rembuk dengan dewan itu kan butuh waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari mungkin ya. Nah sedangkan pimpinan daerah itu kan sifatnya emergensi ya, untuk melakukan segera biar corona ini tercegah sedini mungkin. Jadi enggak perlu, sudahlah, enggak perlu dewan lah. Yang penting saya harus menyelamatkan warga Kota Probolinggo dari virus corona ini. Mungkin ini pikiran saya, wali kota Agus Salim lah. Ya itu sah-sah saja, saja, dan dalam segi kacamata hukum juga tidak salah. Sah-sah saja. Nanti tinggal masyarakat yang menilai apa yang dilakukan selama ini sudah betul-betul mengena ke masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah daerah selama ini betul-betul sudah benar sampai kepada masyarakat. Selama itu benar, saya rasa saya pribadi sebagai salah satu anggota DPRD sangat berterima kasih kepada wali kota, kan begitu, tidak ada masalah. Itu saya juga malah DPRD enak, santai bekerjanya. Kalau tidak ada keluhan dari masyarakat, kita kan wakil rakyat. Kita bekerja berdasarkan keluhan dari masyarakat. Kita bekerja untuk kebaikan masyarakat Kota Probolinggo. Jadi selama itu benar tidak ada masalah. Tapi pada saat ada 1-2 yang bermasalah, ya kita kembalikan lagi bahwa ya sudah, ini keputusan wali kota. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap bersuara. Cuma hak wali kota untuk saya tidak menggunakan cara ini, saya punya cara sendiri, itu haknya wali kota. Ya sudah, dosa ente lah. Anak bisa sendiri kan bisa begitu, ya, karena perpu itu tadi. Ya, tidak ada karena masalah. Perpu tadi. Jadi ya itu, karena ada perpu itu, akhirnya dengan sendirinya wali kota melakukan hal yang emergensi kan. Jadi saya logikakan begini, ketika ada orang kecelakaan masuk UGD, maka apa yang dilakukan oleh
orang-orang rumah sakit, dokter dan sebagainya harus melakukan tindakan yang cepat. Jangan dihiraukan urusan biaya ini itu, yang penting ini segera tertolong. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah, baik Kota Probolinggo, bupati, dan semuanya akan melakukan seperti itu. Yang kata rembuk ini kan butuh waktu dan butuh waktu. Bisa, tidak mungkin lah kalau sejam 2 jam, bisa hitungan hari mungkin, begitu Mas Nanda ya. Ya tidak juga Ya, kan. tapi sekali lagi ini kan agar masyarakat tahu lah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Positive thinking ya, positive thinking. Dari anggaran mungkin per detail sedikit lah, Mas Nanda. Ya, jadi tadi anggaran itu mungkin kalau di per detail terlalu lama ya. Ya lama. Cuman 129 miliar itu intinya untuk semuanya, baik untuk penanganan maupun pencegahan. Di dalamnya juga termasuk ya ada seperti dana-dana kelurahan yang dipakai, dana-dana yang dipakai oleh mungkin dinas kesehatan, dana yang dipakai di RSUD, itu semua itu ada. Ya. Kemarin tuh kalau saya tidak salah sepintas di perubahan yang terakhir, perubahan kelima itu ada 77 miliar itu untuk namanya BTT, belanja tidak terduga. Jadi masuk pada belanja tidak terduga. Itu yang mudah digunakan untuk apa saja. Termasuk di dalamnya yang pasti ya menjadi banyak perhatian masyarakat Kota Probolinggo adalah untuk jejaring pengaman sosial. Nah, itu seperti bantuan sembako. Nah, itu sembako masuk di dalam itu termasuk ya, bukan dari pusat. Termasuk. Ya? Ada yang dari pusat. Ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari daerah. Itu berbeda-beda itu. Kalau yang dari daerah bentuknya apa? Beras atau apa? Ya, jadi dari data yang saya pahami, ini kalau tidak salah dari terakhir Dukcapil itu ada kurang lebih itu 79.000 KK di Kota Probolinggo. Kurang lebih, pokoknya 70.000 lebih lah. Oke lah. Nggak sampai 80.000, ada sekitar segitu KK. Cuman KK itu terus dikurangin oleh KK yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. BPNT yang kan ada yang 600.000 bantuan dari pusat itu pusat. Oh, itu pusat. Ya, yang dapat uangnya itu yang 600.000 ya. Ya, yang dari kemarin sempat heboh di kantor pos di Bank BRI yang kata nggak ada saldonya itu dari pusat. Nah, itu kan pemerintah daerah berapa yang dapat ini? Katakanlah 18.000 KK, dikurangin lagi yang 7.000. Terus ada bantuan dari provinsi. Kemarin tuh 200.000 dari provinsi. 200.000 dari provinsi. BNPT, nah itu 200.000. Nah, itu dikurangi lagi. Terus ada yang program PKH, Keluarga Harapan, dapat dari pusat. Kan mereka dapat berupa sembako dan lain-lain tiap bulannya. Itu tidak diberi bantuan kota. Nah, setelah dikurangi semua ini dan dikurangi KK yang menurut pemerintah orang mampu, jadi orang mampu tidak dapat, mungkin orang mampu, ASN, Polri, ABRI itu yang tidak menurut mereka mampu itu tidak dikasih. Dikurangi, muncullah angka sekitar 40.000 sampai 41.000 KK. Yang menurut pemerintah kota itu harus dibantu. Menggunakan dana kota, APBD kota. Begitu. Berupa? Nah, kemarin itu berupa yang sembako itu. Sembako senilai Rp150.000. Oh, itu yang beras, Indomie begitu ya? Iya. Cuman yang minyak, gitu. Ya, tapi saya cek itu ada beberapa daerah tidak sama. Jadi isinya. ada yang dapat gitu. Ada yang ada minyaknya, ada yang nggak ada. Waktu itu kalau nggak salah satu perangkat desa alasannya katanya penyedia. Jadi penyedianya kan pihak ketiga. Penyedianya itu vendornya itu katanya berasnya yang ini lebih mahal soalnya dari yang kemarin, katanya seperti itu. Jadi ada ketidaksamaan. Yang penting kan mungkin nominalnya 150. Betul. Kalau isinya berbeda asalkan nominalnya sama kan, menurut saya tidak masalah sih. Tidak ada masalah. Ya. Jadi Mas Agus, kalau dilihat dari data itu kan harusnya seluruh warga yang terkena dampak COVID di Kota Probolinggo ini mendapatkan bantuan. Jadi tidak ada satu warga pun yang harusnya tidak mendapatkan bantuan. Dari hitungan tadi, siapapun entah itu bantuannya dapatnya dari pusat atau dari daerah atau dari provinsi. Karena kan
komitmen pemerintah daerah. Kalau sudah dapat dari pusat kan nggak dapat lagi dari daerah. Dari daerah. Nah, memang difokuskan untuk yang belum dapat. Kalau yang dapat dari provinsi apa namanya? BNPT sama. BNPT itu berarti juga tidak dapat dari daerah. Betul. Semangatnya pemerintah daerah janjinya seperti itu. Sehingga biar semua bisa kena. Cuman di lapangan kan masyarakat yang tahu. Apa betul di lapangan seperti itu? Ya. Nah, itu masyarakat yang tahu nanti. Jadi seharusnya tidak ada satupun kakak yang tidak mendapatkan bantuan pada saat ini. Akhirnya kan timbul begini, Mas Nada. Timbul iri mungkin. Enak yang bantuan dari pusat 600.000 besar loh, Pak. Yeah. 600.000. Sedangkan dari kota itu hanya berupa beras. Mereka kan tidak tahu, yang bawah kan tidak tahu ini bantuan dari mana. Nah, kecenderungan di bawah itu adalah dapat bantuan dari pemerintah. Ya sudah pemerintah. Mereka tidak berpikir bahwa ini dari provinsi BNPT itu atau dari pusat. Kalau dari pusat kan 600.000, BNPT dapat 200.000. Iya, yang provinsi itu. Ya, yang kota itu kan 100 sembako senilai 150.000. Tapi sembako bukan uang. Sembako bukan uang. Nah, ketika yang dapat 600.000 ketika yang dapat kota, yang dapat dana bantuan dari kota berupa sembako itu senilai 150.000, mereka akhirnya iri. Ini kok oleh 600 kan begitu, mungkin begitu ya. Bisa ya, jadi. Pastinya. Ya, memang banyak yang seperti itu. Karena menurut mereka begini, loh, kok enak niki rek oleh 600, aku cuman oleh sembako senilai 150.000 itu. Ya. Mungkin sosialisasi kurang ya ke masyarakat, mungkin. Sebenarnya ya salah satu faktor mungkin kurangnya sosialisasi. Yang kedua mungkin juga sudah disosialisasikan tapi kan tetap iri. Karena walaupun disosialisasikan tetap dapat. Sebenarnya warga juga punya hak. Lah, coba tanya ke pemerintah daerah misalnya atau tanya ke kami, karena kami juga sempat menanyakan, saya pribadi sempat menanyakan ke pihak pemerintah daerah, pihak eksekutif itu, loh, terus atas dasar apa? Karena itu kan bantuan dari pusat 600.000 itu yang mengajukan itu dinas kota. Jadi dinas yang memilih itu dinas kota. Harusnya kan ada apa namanya, istilahnya itu ada speknya. Berarti mungkin yang miskin sekali ini yang diprioritaskan untuk diajukan, karena yang mengajukan dinas kota. Begitu ya. Pada saat kita bertanya katanya ya sudah Pak, sudah difilter. Jadi yang kami ajukan itu adalah warga yang tidak mampu. Ya nanti kita lihat di lapangan masih ada ndak orang yang berbicara, loh ini lo mampu. Buktinya kan kemarin ada di berita ada yang mengembalikan karena merasa mampu. Berarti kan ada kesalahan pada data pemerintah daerah itu. Jadi yang mengajukan tetap uangnya dari pusat, tapi yang mengajukan adalah pemerintah daerah. Jadi tidak bisa pemerintah daerah bilang, loh saya tidak tahu itu pusat. Salah, karena yang mengajukan adalah pemerintah daerah. Ya, jadi data yang diterima oleh pemerintah pusat, ya udah itu yang diberikan ya begitu ya. Walaupun pemberiannya itu terserah pusat. Oh tak turunkan sekarang untuk 1.000 kakak dulu. Misalnya kota mengajukan 20.000 kakak. Nah itu terserah pusat. Oh bulan ini tanggal segini saya turunkan untuk 2.000 kakak. Nah itu terserah buat. Nah siapa? Terserah pusat tapi sesuai data pemerintah daerah. Tuh. Jadi tidak langsung tergelontor semuanya ya. Tidak, memang ada tidak. Tahapnya ya. Ada tahapnya untuk yang bantuan dari pusat. Tapi nominalnya sama. Bukan nominalnya yang dipecah ya. Tapi tidak, nominal datanya 600.000 ya. Datanya. Oh. Nominal per kakak itu. Oke. Gitu. Jadi begitu kawan. Jadi kita biar sama pahamnya. Jadi kalau ada tetangga atau Facebook atau media sosial Anda yang sedikit protes, tolonglah dijelasin sedikit demi sedikit biar paham. Jadi kita ini bukan nyinyir. Jadi semua tindakan wali kota itu menurut saya pribadi itu bagus. Jadi gerak cepat agar semua terselesaikan. Nah, perkara di bawah itu ada sesuatu, itu urusan yang di bawah. Ya alhamdulillah lah selama ini semoga apa yang dicita-citakan pemerintah daerah itu bisa terwujud ke sampai bawah.
begitu Mas Nanda. Nah, mau tanya untuk data nominal apa namanya operasional untuk pencegahan corona untuk kelurahan Sukoharjo, ini titipan dari teman Facebook ya, dari Mas Ari dan Mangunarjo, itu berapa? Mungkin Pak. Iya, kalau Sukoharjo itu jadi sebenarnya ada banyak sub direktori untuk keluarnya dana itu. Di Mangunharjo itu yang di pihak ketiga kan tuh kurang lebih sekitar 240-an, 230 sekian juta. Itu yang di pihak ketiga kan. Di pihak ketiga kan tuh misalnya penyemprotan dilakukan oleh Pokmas gitu. Tapi masih ada dana lain yang dikeluarkan langsung dari kelurahan. Misalnya dia kelurahan sewa mobil untuk kelilingnya COVID atau pencegahannya, menyewa narasumber datang untuk sosialisasi COVID. Nah, itu ada dana tambahan. Itu termasuk ya? Itu ada dana lain lagi selain 230 sekian itu. 230 sekian itu yang di pihak ketiga kan. Itu. Ya 230 sekian itu kan salah satunya untuk apa itu namanya? Desinfektan, peralatan itu cuci tangan, wastafel, di RW itu wastafel itu. Terus penyemprotan di jalan-jalan begitu ya? Betul. Oh, yang di pihak ketiga kan. Jadi ada yang langsung dikeluarkan oleh kelurahan sendiri, ada yang di pihak ketiga kan. Dalam hal ini mungkin Pokmas yang bekerja di pihak ketiga kan ke Pokmas. Begitu. Oke, paham. Jadi untuk Mangunharjo ini 550 sekian. 550 juta sekian. Banyak ya? Masih ada lain-lain tambahan lagi di luar ini yang sama kayak tadi itu. Misalnya kalau Mangunharjo ini pernah melakukan sosialisasi, ngumpulkan warga. Nah, biaya maminnya itu, biaya datangkan narasumber itu masuk di luar ini, berarti di luar 550. Di luar 550. Berarti di atasnya ini masih keluarnya. Oh, beda ya antara masing-masing kelurahan, berbeda Mas Nanda? Berbeda. Apa tolak ukurnya Mas Nanda? Tergantung dari pengajuan kelurahan itu sendiri. Itu yang menurut saya ada miss harusnya. Harusnya juga memang boleh lurah-lurah itu mengajukan sesuai. Cuman kan pemerintah daerah dalam hal ini kan atasnya lurah itu seperti dinas dan wali kota sudah harus punya rumus. Ini lokasinya lebih besar. Karena kan seperti penyemprotan, logika awam kita. Kalau nyemprot semakin jauh, semakin lebar ya pasti semakin mahal. Kan semakin banyak habisnya. Semakin banyak habisnya. Ya. Pembelian hand sanitizer. Nah itu kan semakin banyak warga yang hidup di kelurahan itu harusnya hand sanitizer itu semakin besar. Nah ini kan rincu. Ada satu kelurahan yang bukan termasuk kelurahan yang banyak yang terpadat penduduknya, tapi beli hand sanitizer sampai ratusan juta. Sementara yang lain kok tidak. Nah begitu ini kan akhirnya ada miss seperti itu. Ya betul boleh lurah mengajukan, tapi kan kita juga punya minimal harusnya dinas dan wali kota harus punya garis sudah mana yang lebih harus lebih diberikan dana itu gitu. Termasuk ukuran jumlah penduduk ya. Menurut saya iya. Sekarang mudahnya aja kayak hand sanitizer, kalau kita memberikan kepada warga katakanlah 1 botol, semakin banyak penduduknya harusnya kan semakin banyak keluar botolnya. Ya, kan begitu. Logikanya ke sana. Nah, daerah yang punya RT terbanyak, kalau memang pemerintah mau ada beberapa daerah, karena ini tidak sama. Saya cek lurah itu masing-masing, ada yang lurah itu punya pengadaan wastafel setiap RT 1. Ada yang setiap RW 1. Ada yang pencar-pencar. Nah, ini tidak sama. Nah, itu yang membuat akhirnya menjadi gaduh di lapangan. Karena belum ada yang bisa menjawab secara real kenapa kok begini kan begitu. Tapi ini kan tidak nyinyir Mas Nanda ya. Jadi kita profesional bahwa data-data yang disebutkan tadi adalah data real. Betul. Tidak ya kasarannya lah. Tidak nyinyir lah. Mas Nanda tidak nyinyir ke pemerintah daerah, enggak lah. Apa nyinyir itu? Apa nyinyir gue? Saya kok enggak paham. Banyak omong. Jadi
kepinginnya ya pemerintah ini kan ada eksekutif, ada legislatif. Jadi maunya kedua unsur ini ya masyarakat Kota Probolinggo sehat-sehat saja. Bolehlah ada yang kena corona tapi tidak terlalu banyak lah. Jangan sampai zona merah lah. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mas Ari, langkah apa yang diambil oleh pemerintah kota dalam menghadapi lockdown? Mengingat pasien positif di kota masih ada. Sedangkan masyarakat masih harus lebih ekstra untuk meraup penghasilan sehari-hari. Ini nanti kalau jawab nanti dikira nyinyir lagi nanti ini. Dijawab atau enggak? Enggak lah, ini kan pertanyaan dari warga. Warga kan termasuk rakyat sampean. Ya sebenarnya begini, kembali lagi kalau kita menjawab itu kan ini dari kacamata saya, dari kacamata yang lain bisa berbeda. Cuman dari yang saya ikuti pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif yang dilakukan langkah-langkahnya ya seperti yang mungkin sekarang dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya kalau dibilang pemerintah daerah, pemerintah kota ini kalau dibilang lockdown juga tidak sepenuhnya lockdown. Kalau dibilang PSBB juga tidak PSBB. Gitu. Jadi saya juga mau menjawab ini bingung karena ya yang sebenarnya yang lebih bisa menjawab ini harusnya ya eksekutif. Apa yang dilakukan karena kan pada saat ini dewan tidak melakukan hal tersebut. Memang bukan tupoksi dewan. Nah itu masalahnya cuma itu. Jadi kayak kami tiba-tiba kami buat aturan. Kelurahan ini harus dapat uang segini ya tidak bisa. Karena perpu tadi ya. Nah, karena perpu tadi itu wali kota. Begitu. Jadi bukan kami tidak berbuat. Jadi kami berusaha mengutarakan unek-uneknya masyarakat di bawah. Hanya itu yang bisa ya. Untuk saat ini hanya itu yang bisa dilakukan oleh DPRD karena ada perpu memang membolehkan wali kota tetap memberi data kepada DPRD. Tapi setelah wali kota merumuskan ini datanya cuma hanya pemberitahuan unsurnya. Mau cotok lah. Ya, itu yang untuk di kota memang. Ada beberapa daerah lain kayak teman saya dari satu partai kita komunikasi, ada yang memang DPRD diajak bicara. Apa masukan yang baik? Ya apa? Karena kan bagaimanapun juga DPR ini dipilih oleh rakyat. Dia pasti punya rakyat di bawahnya. Iya. Nah, dan kayak saya, kalau saya rakyat saya nyinyir ke saya berterima kasih. Memang harus dilakukan. Kalau rakyat saya istilahnya mengkritik saya berterima kasih. Karena kritik itu pasti akan membangun saya. Kalau mereka salah, ya saya bilang salah kamu. Ini loh begini. Tapi kalau mereka benar, ya kita harus mengikuti mereka. Begitu. Jadi kalau makanya tadi saya nanya nyinyir itu apa? Karena di bahasa saya tidak ada nyinyir. Pada saat saya menjadi seorang pejabat seperti ini, di bawah saya pasti akan ada yang nyinyir. Pastilah. Baik itu benar atau salah. Nah, itu harus kita tampung semuanya. Itu. Meskipun orang pro sampean atau tidak tetap nyinyir. Tidak ada masalah. Memang itu sudah haknya mereka dan tugas kami untuk menerima nyinyiran itu. Gitu. Jadi saya berterima kasih. Gitu. Jadi kalau yang tadi Mas Agus kalau menjawab itu ya mungkin yang dirasakan masyarakat sekarang kan tahu ya kalau saya bilang PSBB ya tidak PSBB. Kalau lockdown tidak murni lockdown. Ada yang harus sama pemerintah itu ditutup, ada yang tidak ditutup. Nah, karena repot juga karena dewan ini kan menerima keluhan. Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat. Tapi begini, kalau pandangan saya ya, kalau semua ditutup ya ekonomi akan itu efeknya ya. Jadi ekonomi akan anjlok. Kalau dibuka ya otomatis risiko kesehatan. Jadi sulit juga ya pemerintah itu. Ya salah satu contohnya adalah ada minimarket yang jam 7 harus tutup. Jam 7 harus, tapi ada toko yang agak besar ya tetap buka. Ya itu repot akhirnya. Repot. Nah, tergantung dari kita ya. Kita mau kumpul rame-rame atau enggak ya tergantung kita. Sehat atau tidak ini itu bukan sebenarnya bukan urusan pemerintah tapi urusan kita pribadi masing-masing. Keluar maskeran, cuci tangan, habis dari luar mandi, ya menjaga virus-virus itu, teman-teman. Itu.
Nah, kembali lagi karena legislatif ini tidak berhak merumuskan itu, kan tidak berhak merumuskan itu, akhirnya semua dilemparkan ke eksekutif begitu, Mas Nanda ya. Secara tidak langsung Secara begitu. langsung begitu. Termasuk ini ada pertanyaan begini dari Mas Herudin. Herudin itu pengusaha cetak banner ya di Cokro. Mereknya Ribbon. Promo, Mas. Selama ini ada beberapa kasus salah diagnosa terkait COVID-19 yang dinyatakan atau diduga positif ternyata negatif. Dampaknya pasien dan keluarganya dikucilkan oleh warga. Nah, kompensasi atau tanggung jawab moral dan sosial apa yang dilakukan pemerintah? Apakah dewan sudah ada pengawasan terhadap itu? Nah, ini ada dewannya, Pak. Ada pertanyaan untuk dewannya. Untuk masalah dana, selama semua pihak dapat akan aman-aman saja. Demikian titipan saya. Jadi ada pertanyaan untuk jenengan, apakah dewan sudah ada pengawasan terhadap itu? Ya betul. Jadi memang salah satu fungsi kami adalah fungsi pengawasan. Kita mengawasi pemerintah dalam hal ini. Karena memang kemarin itu agak sulit kita untuk mendapatkan data dari pemerintah terkait COVID ini, sehingga kami lembaga DPRD, saya juga salah satu inisiator di baliknya untuk DPRD membentuk pansus. Pansus itu panitia khusus yang dibentuk oleh kami bukan hanya saya, kami DPRD lembaga semua ya, ini. semua partai ya? Semua anggota DPRD kita sepakat untuk membentuk pansus COVID-19 ini. Nah, di pansus itu terdiri dari 10 orang perwakilan dari kami, dari anggota kami. Nah, disitulah pansus yang bekerja di depan. Nah, kebetulan itu juga meliputi perwakilan dari semua fraksi yang ada di DPRD. Oke. Itu pansus COVID-19 itu yang sudah 1 bulan ini turun untuk memastikan itu. Jadi kalau kan sekarang sudah banyak diliput di media-media, mungkin apa sebenarnya pansus itu yaitu menerima keluhan dari masyarakat, ngecek di lapangan seperti apa. Tapi kembali lagi itu fungsi pengawasan kami. Ya pada saat ditemukan suatu kekurangan, jadi bukan kesalahan ya, bukan kesalahan dari eksekutif, ada sesuatu kekurangan, pansus dari DPRD itu memberikan arahan, ini lebih bagus begini, nah begitu. Nah, sudah diberikan kepada eksekutif, tapi ya terakhirnya terserah eksekutif mau diikuti enggak. Ya. Nah, itu ya. Contohnya kalau saya tadi kan Mas Agus wali kota Agus kan ada hal-hal itu. Nah kalau saya wali kota, Amin. jejarang pengaman sosial itu Mas Agus, bantuan itu tidak hanya 150.000 karena kita mampu. Oh tidak hanya 150. Iya, bukan nominal 150.000 kalau saya. Tapi kan saya rasa wali kota terpilih sekarang kan mungkin punya hal lain. Nah kalau saya tidak 150.000, anggaran kita loh sekarang ini 129 miliar. Anggaran yang disiapkan untuk sembako warga itu hanya 18 miliar. 18 miliar. Nah itu tidak ada 10%-nya. 18 miliar. Sembako warga itu yang diterima senilai 150.000 itu ya? 150.000 itu. Oh, total global 18M itu. 18M. Oh, itu. Oke, Nah, terus. itu untuk jejaring sosial. Padahal kan yang sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalau kita mau mendengar yang di bawah, mereka kan kesulitan ekonomi. Hampir semua terdampak. Iya. Saya yang backgroundnya seorang pengusaha, saya terdampak. Iya. Salah satu usaha saya adalah restoran. Restoran saya tutup 2 bulan. Saya harus membantu tenaga kerja karena saya rumahkan. Saya membantu mereka. Mereka bagaimana? Kan terdampak. Saya yang begini aja terdampak, apalagi yang di bawah. Dan mereka membutuhkan sembako itu. Dikasih 10 kilo. Kalau satu kakak itu suami istri anaknya 4, apa cukup 1 bulan itu 10 kilo? Nah, cukup. Belum lagi mereka harus memasak, beli gas, harus ada uangnya.
Sementara mau cari pekerjaan juga sulit, banyak yang memang terpaksa harus ditutup. Kan begitu. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Pada Facebook saya itu jauh sebelum pemerintah membagikan sembako, itu 1 bulan sebelumnya itu saya sudah nyinyir ke pemerintah itu, tolong keluarkan dana untuk masyarakat itu, karena masyarakat membutuhkan. Pada saat COVID wabah itu sudah besar, turunkan, toh itu uang rakyat. Begitu. Itu yang wajib harusnya pemerintah pikirkan. Tapi pendapat jenengan ini kan bukan pendapat loro hati karena sampean tidak jadi wali kota kemarin. Bukan. Kita bicara hitungan saja. Ya kan kita bicara hitungan. Kalau saya ini orang yang berhitung. Pada saat ada Mas Agus punya hitungan yang lebih baik, ya saya akan menggunakan hitungannya Mas Agus. Kita bicara logika hitungan, dan sekarang masih ada di dana tak terduga itu masih belum dikeluarkan oleh wali kota. Oke, memang untuk persiapan kalau ada pasien yang sakit. Betul. Ya tapi cadangan lah. Ya cadangannya itu masih besar, masih bisa. Kita itu tidak ada aturan kita harus memberi 150 ribu itu dikeluarkan segitu karena dari TAPD, dari tim anggaran pemerintah daerah itu menyiapkan dana 18 miliar, hanya 18 miliar. Akhirnya Dinsos yang membantu mengucurkan, jadi bukan dana Dinsos ini dari TAPD langsung. Akhirnya dihitung, oh iya yang belum dapat kan 40 ribu kakak. Berarti kalau kita butuh 3 bulan, 40 ribu kali 3, 120. Nah kalau ada dana cuma 18 berarti cuma cukup 150 ribu. Nah itu, karena itu kalau pemerintah mau ngasih ini nanti dibantu 30 miliar, bisa 300 ribu per bulan. Bisa 300. Kan begitu. Ini hitungan ya saya rasa anak SMA pun bisa kalau menghitung matematika seperti ini. Dan aturannya sudah jelas boleh. Dan ini untuk rakyat kok. Ngapain kita simpan-simpan, ya bukan untuk pribadi, itu tetap disimpan di kas daerah. Tapi untuk apa? Rakyat membutuhkannya sekarang, bukan besok kalau nanti. Ya. Kan begitu. Ya. Itu saya, ya. Mas Agus. Kalau saya kembali lagi, saya wali kota sekarang. Nah, itu kan saya siapkan untuk bukan satu periode, maksudnya bukan satu tahapan. Mungkin ada tahapan A, B, C, D dan seterusnya. Mungkin begini, untuk 1 bulan ini diperkirakan dana itu sekian untuk pasien, mungkin pasien untuk pengobatan lah. Yeah. Kita kan tidak tahu bulan berikutnya berapa jumlahnya, kita kan tidak tahu menyusut atau menaik, ya kan begitu ya. Betul sekali. Itu mungkin untuk cadangannya mungkin. Oke, khawatir sekarang 10 pasien, khawatir berikutnya jadi 20, maka disiapkan. Berikutnya lagi bisa 40, mungkin disiapkan juga. Ini ya positive thinking ya. Positive thinking. Jadi betul sekali. Ya, ya mungkin rumusan-rumusan seperti itu dari pihak saya wali kota lah. Ayo diamini Rek. Ya, terlepas dari urusan corona sedikit, mungkin Mas Nanda bisa menjawab. Saya tidak tahu ini dari Agus Ademayem. Saya alamatnya tidak tahu. Yang jelas teman Facebook saya. Bukan Mas Agus sendiri itu ya? Namanya sama. Tanyakan kapan UMKM dapat pinjaman modal lunak. Kalau UMKM pinjaman modal lunak UMKM itu sebenarnya setiap tahunnya ada program itu. Di Diskoperindak itu, di Dinas Koperasi itu ada program itu. Cuman karena itu mungkin dengan dana yang disiapkan pemerintah daerah itu terbatas, sehingga kan hanya mungkin 1.000, 2.000 atau 5.000 UMKM lah yang bisa. Nah itu jadi pilihannya itu siapa yang ditunjuk, nah itu yang menjadi tanda tanya juga gitu. Tapi nanti begini, saya pernah membantu satu orang UMKM yang alhamdulillah juga sudah goal di Diskoperindak. Kalau ada warga UMKM yang mau minta bantuan seperti itu bisa datang ke kantor saya. Itu pun sebatas saya akan mencoba untuk membantu itu. Tetap keputusan ada di Diskoperindak. Tapi setidaknya kan kita kan juga ingin tahu atas dasar apa itu dipilih. Karena ini kan tidak semua UMKM bisa mendapatkan.
Iyalah. Asalkan itu kan dari Discovery ada aturan gini, UMKM ini juga sesuai aturan, saya siap menjembatani di depan. Jadi bisa datang ke kantor saya kapanpun bisa, selama saya ada pasti diterima. Ke Mas Nanda ya. Ke saya langsung nggak apa-apa. Jadi Mas Agus adem ayem, nggak apa-apa lah sama ke Dewan, saya izin sama saya. Bukan berarti terus saya dapat komisi, enggak lah. Bukan saya itu. Tanpa komisi Ya. Lepas ya jauh dari ini pertanyaan yang kemarin sebenarnya ketika kita kedatangan Mas Sibro ya. Ada pertanyaan yang menyusul tapi tidak saya bacakan karena waktunya. Dari Rizky Ramdhani, tanyakan gajinya itu dibayarkan ke beliau untuk apa dan karena apa? Monggo Mas Nanda. Jadi ini maksudnya gaji saya selaku DPR ya? Iyalah. Oh ya. Masa gaji saya, Bos? Jadi memang itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi DPR itu pada saat siapapun yang menjadi DPR sudah diatur oleh undang-undang bahwa digaji sekian. Tugasnya DPR, apa yang harus dilakukan DPR adalah ABCD itu sudah ada. Seperti salah satunya fungsi pengawasan kami. Kami juga di DPR juga menerima keluhan dari warga dan membantu warga tersebut. Seperti tadi yang saya janjikan, saya tidak bisa memutuskan finalnya dapat atau tidak UMKM, tapi saya bisa membantu menjembatani dengan dinas terkait karena memang program itu ada harusnya. Dan memang kemarin saya cek masih ada, saya sempat membantu. Jadi banyak tugas-tugas DPR yang kita lakukan, ya termasuk rapat itu bukan rapat apa, rapat kita kadang-kadang memanggil OPD, memanggil dinas terkait yang menanyakan dengan masalah warga. Jadi kalau ada warga yang datang ke DPR, saya punya masalah ini, kita cari ini dengan dinas PU misalnya, kita panggil dinas PU, kita panggil warganya. Nah, kita menjembatani permasalahan seperti itu. Jadi ya karena itulah kita digaji siapapun yang nanti menjadi DPR. Bukan gegeri tok ya. Saya enggak pernah gegeri. Ya anulah, kita tukar pendapat kan. Kali saja pendapat saya lebih baik kan untuk masyarakat, bukan untuk saya pribadi. Jenengan kan wakil ya. Apakah juga ikut urusan rapat komisi begitu ya? Oh tidak. Enggak ya? Tidak. Maksudnya ikut di dalamnya tidak. Cuman kan setiap rapat komisi hasilnya itu harus dilaporkan kepada pimpinan. Semua. 3 pimpinan itu ya. Betul. Dan semua kerja anggota itu harus didasari dari surat pimpinan. Komisi 1 ada keluhan dari warga, mau manggil dinas pendidikan. Nah itu kan yang melayangkan surat di DPRD kan harus tanda tangan pimpinan. Ya, jadi semua melalui pimpinan. Karena pimpinan bertanggung jawab penuh dengan apa yang terjadi pada DPRD, pada lembaga ini. Gitu. Kadang begini Mas Nanda, yang terjadi di lapangan adalah ya sok kenal sok dekat. Jadi umpama tanda kutip yuk tolong orang dewan ke instansi tertentu untuk urusan apa itu kayaknya lebih cepat. Nah, ini kan tanda tanya sebenarnya. Apakah ini karena orang dewan yang meminta tolong atau karena instansinya yang ketakutan ke dewan? Gitu loh. Apakah tidak bisa dilakukan sendiri tanpa dewan? Gitu loh. Ya, saya rasa kalau takut ya enggak lah. Ya kan cuman ya mungkin karena kita sejajar, mungkin komunikasi kita lebih mudah dengan dinas-dinas terkait. Kalau takut selama tidak salah kenapa harus takut? Yang penting sesuai, semua kan ada aturannya. Kita pun di DPRD juga ada aturannya. Tidak bisa kayak yang tadi saya bicara, oh ya itu haknya kepala dinas, itu haknya wali kota gitu. Kita hanya menyampaikan dari warga, oh ya sudah tak usulkan, sudah tak perjuangkan. Ternyata saya gagal karena sekali lagi di DPR pun kita kolektif kolegial. Gitu. Jadi kolektif kolegial pada saat saya memiliki membantu warga untuk tapi ternyata yang lain sepakat B ya ngikut. Asalkan tapi tetap itu pada jalur yang benar lah secara aturan kan begitu.
Jadi ya mungkin kalau merasa lebih mudah ya karena kita ini sejajar, kita juga lebih mudah sering ketemu kan dengan instansi. Tapi harusnya kan ya tidak boleh begitulah. Kan semua dinas juga digaji oleh rakyat, kita digaji oleh rakyat. Ya. Yang penting sesuai aturan, misalnya ngurus izin ya harus sesuai lah. Tidak perlu karena ada itu harusnya. Mungkin lebih mudah karena kenal atau dekat mungkin ya, gitu. Tapi bisa lah. Lek mau tidak dipercepat. Jadi Pak Dewan bisa-bisa saya dipanggil untuk diajak rapat komisi tak apa. Nah itu yang pola pikir seperti itu sebenarnya keliru menurut saya ya. Ada juga begini, ya ndak nolong aku kon, ya wis anggaranmu tak kepras, itu bisa. Jadi, DPR bisa melakukan itu. Oh ndak nolong aku, anggaranmu tak lepas, tak kepras begitu. Apa begitu ya? tidak juga. Tidak juga sih. Ya memang APBD itu anggaran itu dibahas oleh DPRD eksekutif bersama DPRD yang dibahas. Cuman kan kembali lagi kan tidak bisa suara DPRD itu datang dari satu anggota DPR, yang tidak bisa. Kita kan kolektif kolegial kan begitu. Tapi saya rasa semangatnya teman-teman di DPRD sama lah, memperjuangkan rakyat intinya. Jadi kalau memang poin itu poin untuk masyarakat, pasti banyak yang setuju dari DPRD kan begitu. Ini cuman itu, kalau memang itu menurut kami, menurut saya juga kurang baik untuk masyarakat, saya akan berjuang, saya akan berontak. Toh walaupun nanti kebijakan saya tidak dilaksanakan, saya kalah pada voting atau apa, tidak ada masalah. Tapi suara saya yang ngemban dari masyarakat saya perjuangkan begitu. Banyak saya memperjuangkan banyak hal yang juga tidak goal, walaupun itu untuk masyarakat banyak. Secara saya pribadi maupun secara partai ya lumayan untuk permintaan kami ya, kami untuk rakyat. Tidak banyak yang tidak goal maksudnya. Banyak yang ya sama kayak contohnya ini jejaring sosial. Kalau saya pribadi, partai kami, fraksi kami sudah berkumpul, ya kita ingin jejaring sosial untuk masyarakat ini ditambah karena kurang segitu itu. Yang tadi saya bicara, hitungan matematika gampang, 10 kilo. Kalau ada 6 orang berapa? Masih harus beli gas dia nggak kerja, listrik masih bayar. Sebagian nggak bayar. Nah, dia mau makan beras, mau makan nasi. Nah, kan begitu. Nah, terus satu lagi itu sahabat saya kebetulan juga ngelihat kemarin Pak Sibro yang berbicara itu masalah kenapa kok berupa sembako, kok bukan berupa uang. Nah, itu kan masukan yang baik. Nah, itu benar sekali dengan hitungan itu. Apa pihak ketiga atau pemerintah salah? Tidak salah. Tapi kan jadinya kurang maksimal. Di situ yang boleh mengambil untung, boleh pihak ketiga ngambil untung. Ya, kalau uang itu 150.000, terus dia beli 130.000 misalnya totalnya, atau 110.000 dia untung, itu kan boleh wajar. Ya enggak tahu, setiap orang berbeda, wajar. Dari 150 untung 40 wajar enggak? Dari 150 untung 20 wajar enggak? Nah itu relatif ya. Kewajaran relatif. Tapi kalau itu berupa uang murni masuk ke kita, saya tidak setuju waktu itu karena Mas Agus bilang, oh takut untuk dibelikan yang lain nanti. Nggak mungkin Mas, sampai makan beras pasti makan nasi. Lek sampean duwe gawe nyicil sepeda terus ndak iso mangan sego, lak mending jarno sepeda ndak nyicil aku wis, penting anak bojoku mangan sego, pasti ibu belikan nasi. Dan ekonominya jalan, dia beli ke tetangganya menjual. Nah itu contoh. Nah, berarti kan tidak goal saya. Padahal saya memperjuangkan untuk agar jejaring keamanan sosial safety net itu diberikan lebih dari 150.000 dan harus setiap warga dapat. Ya apa caranya pemerintah sudah? Tugasnya pemerintah itu. Iya. Itu kalau menurut saya. Iya. Kalau menurut saya tetap Mas, saya tetap lebih suka, lebih masuk akal lah menurut saya dikasihkan berasnya ya, debat saya rakyat sama dewan ya. Daging ini, jadi kalau 150 ya bisa saja. Saya yakin lah 50% di antara tidak mungkin beli beras. Tidak mungkin beli beras. Iso tuku cat, kemarin kan hampir hari raya, beli cat, pagar, rumah, macam-macam. Urusan beras adalah mereka cadangan lah. Ini yang disepelekan karena ada cadangan. Ya wis lagi nyervis sepeda motor lah,
untuk yang punya cadangan Mas Agus. Untuk yang punya cadangan. Yang enggak punya cadangan Mas Agus. Ya, ya. Kan kita berpikir dari rakyat yang paling Iya. bawah yang Jadi, paling membutuhkan. Kebanyakan yang terima kan kepala keluarga. Ya. Jadi satu sih seket selagi dewi. Ini curhat colongan ini. Ini untuk istrinya Mas Agus ini harus hati-hati ini. Seperti itu, teman-teman. Ya bisa dijadikan apa? Ya tidak semuanya utuh beras. Jadi bisa seket kayak ya beli rokok atau apa. Kan begitu kan akhirnya tidak bermanfaat. Ya sorry ya, saya harus berbeda dengan Pak Dewan ini. Enggak apa-apa kan? Gitu. Yang ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini penting. Dari RG itu teman saya sopir ojek online, keren. Transparansi penggunaan secara terperinci apakah bisa disebarkan melalui media sosial apapun secara tertulis? Kalau anggaran pemerintah daerah itu dewan pasti dapat. Saya pasti dapat. Nah, ini Semua dewan ya? Semua dewan ini saya ambil contohnya ini ya. Jadi contohnya, nah ini hanya satu, tapi kita dapat puluhan seperti ini. Jadi kalau mau mempelajari anggaran ya kita baca seperti ini. Nah ini kan saya kebetulan, saya ini berarti sudah saya baca semua. Semua ini. dewan dapat. 30 semua dewan dapat. Orang nih. 30 orang ini dapat. Jadi kalau cuman sekarang yang kurang dari pemerintah kota itu adalah transparansi ke masyarakat warga kota. Nah, itu yang diperjuangkan Komisi 2 sekarang. Masih Bro tadi kemarin tuh. Salah satunya yang di Komisi 2 itu Masih Bro itu diperjuangkan agar publik bisa membaca semua itu. Bukan hanya DPR, kalau DPR pasti diberi karena kan kita yang juga mengesahkan anggaran tersebut kan begitu. Nah iya, jadi kan pertanyaan Mas Ergi ini kan wajar. Wajar dan saya pribadi mendukung adanya itu. Sampai sekarang kan Kota Probolinggo masih belum gitu. Cuma saya pribadi saya mendukung tuh, wajib tahu semua. Nah iya, berarti kalau data itu diberikan ke semua anggota dewan, 30 anggota dewan dapat seperti yang tebal itu. Nah, kembali lagi anggota dewan itu dipilih oleh rakyat. Betul. Nah, mestinya ya udah satu-satu lah. Ke rumah dewan sudah selesai meminta data itu kan betul. Betul. Tidak usah ke pemerintah daerah. Ke rumahnya orang dewan, Pak, boleh. minta ini boleh mestinya. Boleh. Atau inisiatif dewan sendiri. Berapa sih nilai fotokopi disebarkan? Ini kan sah-sah saja ya. Betul. Bukan rahasia. Betul. Bukan rahasia. Tapi kalau saya pribadi ditugaskan untuk menyebarkan di media sosial, ya iso 6 bulan rek. Nulis tebel sauno ya. Itu. Jadi Mas Argi sudah dijawab ya bahwa transparansi penggunaan secara terperinci apakah bisa? Bisa, karena ada datanya. Ada apapun tuh, meskipun bukan corona atau yang lainnya, proyek-proyek atau apa kan bisa terperinci. Bisa. Dan kita dapat. Buat kita itu tidak ada, buat saya pribadi tidak ada masalah. Ya. Haknya semua kok, haknya rakyat semua. Iya, kan, artinya kalau masyarakat kepingin tahu, umpama ya pembangunan jembatan di Gedung Asem ini umpama berapa sih nilainya? Biasanya ada pelang besar di pinggir proyek tersebut ada. Cuman detailnya kan tidak ada. Mintalah ke Dewan Komisi apa? Pembangunan 3. Komisi 3 minta ke sana. Dan itu wajib diberikan oleh Dewan karena Dewan dipilih oleh rakyat. Betul Mas ya? Kalau secara tertulis hukum wajib itu tidak. Cuman kembali lagi kan etikanya kita dipilih dan kita ya tidak ada masalah. Tidak ada gitu. masalah. Cuma kalau wajib itu kayaknya kan suatu keharusan. Keharusan. Sebenarnya tidak wajib. Cuman kenapa kalau rakyat ingin tahu tidak maksudnya ini uang rakyat kok. Ini bukan uang pribadi. Berarti kalau rakyat ingin tahu ya Anda harus memberikan kan begitu. Saya akan memberikan. Teman tanya ke saya ya seperti tadi Mas Agus tanya di kelurahan ini apa. Kan ada semua di buku itu. Kalau ini segini ada untuk beli hand sanitizer. Ada yang mencapai 300 juta. Bayangkan hand sanitizer aja belinya 300 juta. Nah, tapi itu bukan hak dewan untuk ya wis kelurahan ini tak kasih hand sanitizer 300 juta. Itu bukan hak dewan, itu haknya wali kota. Wali kota.
Oh, hand sanitizer ya 300 juta. Ya, jadi curah gerinting itu. Curah gerinting total kan 1 M. Iya. 1 M itu 600 juta itu. Jadi lebih dari 50% itu untuk 3 hal. Hand sanitizer, terus apa lagi itu? Masker, hand sanitizer, disinfektan itu, disinfektan. Jadi hand sanitizer, disinfektan, apa tadi? Curah gerinting. Nah, daripada nanti saya salah ini Mas Agus. Itu buat saya juga wah juga. Nah, ini di sini ada ini. Curah gerinting. Hand sanitizer itu 360 juta. Terus disinfektan tuh 134 juta. Sabun cair Mas Agus. Sabun cair 202 juta. Itu kalau total cuma 3 item itu, hand sanitizer, disinfektan, sabun cair itu sudah di atas 50%, jadi 600 juta lebih. Nah, wajar atau tidak? Ya masyarakat yang menilai. Oh, ternyata memang di sana tuh setiap kakak dikasih 1 galon hand sanitizer. Ya wajar. Oh, berarti kalau dikalikan wajar. Nggak cuman saat tetes ya. Itu, jadi kembali lagi kewajarannya itu. Tuh, di situ juga dewan di pansus ya akan turun ke situ wajar atau tidak. Tapi kembali lagi itu kan rekomendasi nanti. Yang dihasilkan oleh pansus rekomendasi. Kami meminta pemerintah daerah dalam hal ini wali kota untuk ini yang lebih efektif begini. Perkara itu dipakai atau tidak, yaitu terserah dari eksekutif. Begitu. Ya karena kembali lagi ke Perpu tadi ya. Betul Mas. Betul. Jadi dana-dana sebesar itu hanya kelurahan Curah Gerinting ya, 1 M itu hampir atau lebih sedikit atau pas 1 M. 1 M lebih. 1 M lebih untuk sabun 202 juta, hand sanitizer, masker dan lain-lain yang nilainya ya memang banyak besar. Tapi kan sekali lagi itu urusan masyarakat ya. Kalau masyarakat memang tidak kebagian, tanya aja ke kelurahan. Ya, tanyanya ya jangan emosi lah, tanya pelan-pelan, Pak, mengapa saya belum dapat sabun ini dan macam-macamnya begitu. Jadi kembali lagi menurut saya langkah pemerintah baik dari unsur kelurahan dan ke atasnya itu emergency. Apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya cepat mencegah agar corona tidak berdampak ke semua masyarakat, terutama urusan kesehatan ya. Begitu. Itu emergency. Kembali lagi contohnya lah ke UGD, ada orang kecelakaan cepat ditangani, seperti itu. Urusan belakang. Yang penting ini sehat. Ini kita berpositif thinking maksudnya. Berpositif thinking. Perkara nanti yang di bawah itu melakukan apa ya menurut saya bukan wali kota lah ya, semoga aja tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah pencegahan secepat mungkin. Curah gerinting cepat ya, mungkin karena rakyatnya harus segera dibelikan sabun, hand sanitizer. Yes, memang harus karena bahaya corona. Karena bahayanya corona seperti itu. Nah, ada lagi yang ini sebenarnya bukan urusan dana ya, bukan urusan anggaran. Dari Muhammad Edi siapa tuh, orang Python sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Langkah taktis selanjutnya apa? Mengingat Surabaya sudah hitam, penjagaan kota Probolinggo agar tidak mengekor jadi hitam. Gimana Mas? Wah, itu agar tidak zona merah. Itu kan pertanyaan ke pemerintah daerah harusnya itu. Ya mungkin sampean punya unek-unek lah. Ya kalau saya tetap kalau saya lagi nih ya, jadi saya tidak mewakili pemerintah daerah dalam hal ini ya. Kalau menurut saya langkah yang harus dilakukan yaitu pembatasan itu tetap, tapi yang dibuat aturan yang sesuai. Jangan sampai ada tumpang tindih aturan
silih ginje tambah membuat di bawah itu jadi repot. Ya contohnya tadi kayak restoran. Kebetulan saya pemilik restoran dan teman-teman juga banyak yang mengeluh ke saya. Restoran kafe itu tidak boleh ada meja dan kursi. Ada surat edaran wali kota. Lalu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi kumpulan. Tapi ada salah satu toserba besar sudah jelas-jelas berkumpul dan itu berlaku beberapa hari. Bukan hanya 1-2 hari, itu beberapa hari pemerintah mengerti tidak dilakukan apa-apa, hanya sekedar himbauan dan lain-lain. Nah ini kan membuat masyarakat akhirnya kan ya yang merasa tersisihkan kan pantas mereka. Jadi kalau ada teman saya yang juga punya warung itu ke saya, ya opo sih mas, kok ini pemerintah gini tuh, saya bisa ngomong apa? Saya juga berbicara kepada salah satu dinas sudah. Saya ada buktinya, cuman ya tidak perlu ditampilkan. Saya sampai bicara dengan salah satu kepala dinas. Loh Pak, itu kan sudah jelas seperti itu. Loh, kami tidak terima surat itu. Loh, masa sampai tidak terima? Ya karena banyak surat mungkin kelolosan. Loh, kalau begitu kan juga bahaya. Berarti birokrasi ini kan tidak berjalan dengan baik. Masa surat edaran wali kota dinas tidak kesingsal dengan kan bahaya juga. Nah, akhirnya beberapa bulan tuh ketemu saya, karena kan saya juga disurati itu, ada di salah satu manajer saya kan disurati kan untuk tidak boleh ada meja dan kursi. Saya kirim ke kepala dinas itu surat lama itu. Ini ada Pak. Oh saya tidak menghimbau itu Pak. Yang penting tidak kumpul-kumpul. Doh, lebih salah lagi jenengan, ini surat edaran wali kota, permintaan wali kota untuk tidak boleh. Ya sampai harus ngikuti wali kota, berarti tidak boleh. Jelas di situ tidak boleh menyediakan meja kursi. Saya tanya alasannya, katanya biar tidak bergerombol. Ada toserba besar yang jelas bergerombol dan bukan hanya 1-2 hari, seminggu itu. Harusnya kan pemerintah sempat viral kan, pemerintah kan 1 hari menyelesaikan bisa. Itu enggak, oh ya sudah kami himbau. Ya itu contohnya ya. Saya setuju dengan secara garis besar pemerintah Kota Probolinggo ini sudah berjalan lumayan lah, saya setuju. Ya cuman menurut saya pribadi ini tidak mewakili siapa, ya kurang beranilah untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya setuju pembatasan tuh ada, tapi ya mbok sing ya itu jejaring sosialnya cukup ono mereka. Pada saat mereka merasa cukup, mereka takut kesehatan mereka kok, pasti tidak akan keluar. Mereka terpaksa keluar karena harus ngasih makan ke anaknya, ke istrinya. Nah sekarang kalau cuma dikasih 10 kilo beras dan dia tidak bekerja, apa cukup? Kan begitu ya, cuman logika aja itu kalau saya. Jadi selesaikan kesejahteraan rakyat, setelah itu buat aturan yang jelas. Tidak apa-apa Satpol PP nangkep anak-anak muda yang ngomong, tidak apa-apa, tapi sebelum itu kesejahteraannya selesaikan dulu, kan begitu. Jadi ya saya rasa saya setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah kota saat ini, cuman ya kurang berani lah. Anggaran itu ada, anggaran ada dan besar, walaupun ini bukan promo ya. Promo apa ini? Bukan promo jenengan nanti nyalon lagi ya, enggak? Oh bukan. Itu masih lama. Jadi ya intinya DPR ini, Dewan, saya pun ya bekerja untuk rakyat. Itu saya akan memperjuangkan. Kalau saya dapat kritik, saya terima dengan baik. Walaupun kritik itu salah, tugas saya untuk membenarkan kritik itu. Tapi kalau kritik itu benar dan membangun, saya wajib mengikuti dia. Kadang rakyat lebih pintar dari saya, karena pasti dia mengalami. Pasti lebih pintar. Karena pengalaman mereka. Karena dia mengalami. Orang yang tidak mampu ke saya ini tidak bisa makan Pak. Dia mengalami. Saya masih bisa makan, dia tidak bisa makan. Dia mengalami, kan itu contoh kecilnya itu. Begini, kalau umpama anggota dewan ini tanda kutip ya, nurut aja, meneng aja, ya apa menurut sampean? Nurut ya, ke siapa? Anu lah, no comment lah urusan pemerintah. Hanya yang baik saja diulas. Oh ya tidak boleh, berarti dia melanggar sumpah dia. Oh gitu ya? Iya, kita kan bersumpah untuk semua, kan untuk rakyat. Kalau rakyat sengsara kita diam ya kita dunia akhirat. Nah, apakah harus harus min plus lah antara eksekutif dan legislatif? Oh iya, kalau min plus itu pasti ada. Di DPRD pun saya pun pasti ada kurangnya. Nah, itulah gunanya kita bertemu, kita berkomunikasi. Mencari jalan tengah, bukan untuk berdebat. Saya rasa setiap pertemuan eksekutif dengan DPRD itu bukan untuk berdebat seharusnya.
itu untuk berkomunikasi mencari jalan yang baik, kan begitu. Kalau salah satu dari bagian, saya tidak menyalahkan satu pihak ya, eksekutif apa legislatif, kalau salah satu dari ini merasa, misalnya saya legislatif merasa enggak butuh saya, ya enggak baik juga, karena kita juga pastinya punya kekurangan lah. Kita harus mendengarkan itu. Kayak saya mendengarkan ke rakyat saya. Kalau memang gitu saya cek, oh iya betul. Kemarin saya sempat membantu, saya perjuangkan di dinas sosial, ada dokumentasinya juga di daerah Wiromborang itu ada anak yatim 4 orang. Bapak ibunya sudah meninggal. Nah, saya telepon ke dinas sosial. Coba Pak, tapi dicek dulu. Karena waktu saya membantu warga membagi zakat saya di daerah situ, ada tetangga yang bilang, Pak itu kasihan, itu anaknya 4. Nah, saya telepon dinas sosial, Pak minta tolong, kebenarannya belum tahu. Karena saya dikasih tahu tetangganya, jangan cek coba. Ayo sama saya, siapa orang dinas yang punya wewenang itu sama saya. Nah, kebetulan kepala dinasnya baik, turun tangan sendiri, saya mau lihat Pak. Ya udah sama saya antarkan ke tempatnya. Ya ternyata dulu dulu dapat PKH dia, tapi karena meninggal harusnya digosok. Tapi untuk kebijakan dinas itu ternyata dia mau membantu. Nanti Pak kita anukan jalan lain, bagaimana ini tetap dibantu oleh pemerintah. Nah kan bagus. Bayangkan 4 orang 3 itu masih sekolah semua. Ada yang masih SD. Nah itu contohnya. Jadi kita bukan mencari, kayak saya juga belum tentu itu benar. Makanya saya bilang ke dinasnya, coba dicek dulu ya, Pak kebenaran. Berarti kan belum tentu pemerintah selalu hitam ya di mata jenengan. Ini urusan politik bos, antara hijau dan kuning. Kok hitam begini? Ya tidak lah. Ya. Kita untuk masyarakat proporsional ya. Proporsional. Ya. Yang baik saya akan mendukung. Kami akan mendukung. Ya, seperti tadi cerita jenengan anak yatim itu. Betul, itu kepala dinasnya sendiri yang turun. Nah iya. Dan siap membantu. Bisa betul. Juga. Betul. Menurut saya kepala dinas mungkin telepon wali kota. Wali kota menginstruksikan seperti itu. Oh bisa jadi. Bisa. Karena kan memang atasnya kepala dinas adalah sekda juga wali kota, pembantunya wali kota. Bisa betul, jadi. Begitu. Betul. Jadi bisa pemikiran kepala dinas itu adalah pemikiran wali kota. Bisa juga. Bisa juga. Kan begitu. Bisa begitu. Juga. Jadi di mata lawan-lawan, ya ngomong kembali lah ke urusan pilkada dulu itu. Tidak selamanya, tidak seharusnya lah menurut saya ketika ada pemerintah yang dipimpin oleh partai tertentu ya, itu yang kemarin tidak jadi wali kota, seharusnya lah tidak harus selalu negative thinking ke pemerintah. Itu kalau saya jadi wali kota begitu. Nah mungkin begitu mas saya, tidak harus begitu. Jadi Mas Nanda kan bukan keterwakilan dari orang-orang Mas Nanda Golkar itu, tapi Mas Nanda adalah rakyat, pimpinan rakyat, jembatan rakyat itu semuanya. Betul. Yang merah, kuning, hijau semuanya. Betul. Begitu. Jadi betul tidak sekali. Terkotak-kotak kan betul begitu. Sekali. Mas? Betul. Dan saya setuju itu. Nah, sebaliknya begitu kawan-kawan. Wali kota juga seharusnya tidak mengkotak bahwa oh ini orang saya, tak tolong, jangan. Karena yang tidak memilih Anda dulu itu adalah ya masyarakat Anda, rakyat sampean. Begitu. Jadi orang merah, orang kuning, orang apa, itu semua masyarakat sampean. Jangan sampai terjadi, oh ini orang saya, pendukung saya, ini tak tolong, lainnya enggak. Oh jangan. Dan ini terbukti sekarang itu. Kalau wali kota melakukan itu, maka orang-orang yang dulu tidak memilih dia, ya tidak kasih bantuan. Ternyata wali kota ya menyamaratakan semuanya, semua dikasih bantuan. Ya pokoknya wong kuning, wong abang, wong hijau, wong biru, wong nggak waras itu bantuan begitu Mas Nadia. Jadi harusnya begitu ya. Betul. Oke lah, kita perang politik dulu sekarang jadi, maka semuanya untuk rakyat semuanya, tidak terkotak-kotak seperti itu. Nah, tadi sudah dijawab dengan Mas Nanda, cuman saya bacakan pertanyaannya. Dana itu dibuat apa? Tadi sudah dijelaskan. Siapa saja yang dapat? Sama warga pilihan. Nah, warga pilihan kan relatif, Pak.
bisa dipilih oleh pusat dapat 600.000 kan begitu. Yang terfilter di provinsi dapatnya 200.000, terfilter di kota dapatnya 150.000 berupa beras itu tadi kan begitu Mas ya. Betul. Tapi intinya harusnya setiap warga mendapatkan bantuan. Ya. Jadi kalau ada yang tidak tidak mampu, mendapatkan, yang didasari oleh pemerintah daerah yang tidak mampu, tapi saya rasa ya hampir semua lah. Kan yang mampu tadi kan cuma berapa 10.000 kakak yang dianggap mampu itu. Begitu. Jadi ya harusnya mendapatkan bantuan. Jadi menurut Mas Nanda semua masyarakat yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan, baik berupa 600.000 dari pusat, 200.000 dari provinsi, 150.000 dari kota. Dan itu harus semua masyarakat harus dapat. Jadi yang dapat 150.000 tidak mungkin dapat 600.000. Harusnya tidak mungkin. Harusnya tidak dapat ya. Harusnya tidak dapat lagi. Harusnya tidak dapat lagi. Begitu. Itu, harus jadi kalau dapat lagi, yo rezeki. Kan begitu. Nah, ada pertanyaan juga dari Mas Agus Salim, namanya Agus Salim juga, tapi warga Mayangan. Agus Bulukutuk di Facebooknya. Mau tanya anggaran untuk Kampung Tangguh itu berapa? Jadi ini Kampung Tangguh kan baru-baru ini saja ya. Baru-baru ini saja juga terus terang belum menelaah sangat dalam tentang Kampung Tangguh ini. Cuman kalau yang saya pelajari dari media, dari lain saya tanya juga beberapa kelurahan bahwa itu sebenarnya banyak katanya itu menggunakan dana masyarakat sekitar. Ada yang bicara begitu. Jadi ada sumbangan apa termasuk kalau jadi swadaya ya. Ya, sorry, walaupun dibantu pemerintah itu mungkin kayak disinfektannya dibantu, hand sanitizer kan Kampung Tangguh ini kan sebenarnya saya juga kurang paham maknanya Kampung Tangguh. Cuman kalau saya pelajari itu kan intinya kampung yang bisa mandiri terhadap corona. Nah, jadi kalau warga mau ke kampung itu di depan kampung sudah disediakan pencuci tangan, baik itu dari warga maupun dapat dari kelurahan. Itu contohnya ya kan. Terus warga di sana sepakat kalau keluar rumah sudah harus memakai masker. Nah, begitu. Nah, jadi itu dia memandirikan kampung itu. Jadi tidak ada dana tambahan yang besar untuk sementara ini. Itu yang saya pahami. Tidak tahu lagi kalau ada lain karena saya belum betul itu. Tapi itu yang saya pelajari. Ada beberapa daerah yang di kota itu katanya mereka bisa menjahit memproduksi APD dan masker sendiri. Jadi ada warga yang bisa menjahit, punya mesin jahit dipergunakan. Ya mungkin biayanya dari kelurahan mungkin, tapi tidak ada biaya ini 100 juta buat kampung itu. Yang saya pahami untuk saat ini belum. Tidak tahu lagi karena kan perubahan kelima saya belum lihat. Jadi perubahan keenam perubahan kelima. Nah ini kayak buku yang saya baca ini contoh perubahan keempat. Yang paling baru kan kelima. Itu juga saya belum menelaah karena baru kemarin saya dapat dari eksekutif itu dikirim ke DPRD. Itu tidak usah diminta datanya, dikasih sendiri ya. Wajib kalau dikasih. Wajib. Walaupun untuk khusus corona ini tidak perlu pengesahan DPRD, tapi wajib memberitahu DPRD. Oh gitu. Nah, itu. Nah, permasalahannya memberitahukannya sebelumnya atau sesudahnya. Kalau sebelumnya DPRD diajak urun rembuk, kalau cuma sesudahnya berarti kan DPRD tidak diajak urun rembuk. Yang penting saya buat seperti ini anunya begitu. Wacokan kan gitu. Ya. Itu sampean baca semuanya. Ini iya. Setebal itu. Loh ini buku ketiga, ada 3 buku, 1, 2, 3 per perubahan ada ini. Berarti kita sudah perubahan kelima, berarti ada sekitar 15 sampai 20 buku. Lah iya, semua buku itu sampean baca ya? Saya baca. Serius Mas, ini dibaca atau memang ya stek lah? Saya baca. Sepenting yes, rapat yes. Oke setuju Pak. Saya baca. Dibaca ya? Ya. Jadi saya paham 1-2-nya insya Allah. Nah itu ya. Jadi gaji sebesar itu ya konsekuensinya harus membaca setebal itu. Kalau gaji wakil sama anggota kan lebih besar anggota ya Mas. Lebih besar anggota. Enak anggota. Wakil kan kalau bahasa saya awak dan sikil. Sirai tetap ketua kan gitu.
Oh ya, ya kan kita satu kesatuan. Pimpinan tuh ada 3 unsur. Ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Ya, wakil wali kota. Kan tetap sikil awake wakil. Kepala ini tetap wali tetap kota. Wali kota, betul. Apakah di dewan seperti itu? Jenengan kan wakil. Iya. Pak Nasution wakil. Iya. Ketuanya kan Pak Mujib. Iya. Berarti awak sikile yo sampean karo Pak Yon. Nah, kepalanya tetap Pak Mujib. Iya. Yang punya tanda tangan Pak Mujib ya? Enggak, apa gimana? Tanda tangan apa ini? Ya pengesahan apa-apa. Oh, kalau kayak pengesahan pada saat pembahasan anggaran ya kami bertiga harus tanda tangan. Bertiga ya? Bertiga. Tapi untuk yang ada banyak yang juga hanya ketua yang tanda tangan. Kalau seperti PAK perubahan anggaran tuh harus bertiga. Kalau yang lain-lainnya cukup ketua, tidak ada masalah. Jadi memang sudah ada aturannya. Gitu. Iya. Di urusan 3 orang yang sering muncul di perempatan pertigaan banner-banner itu apa wis cari ketua lah. Apa begitu ya? Enggak, itu ada bagiannya. Itu memang ada bagiannya. Jadi di DPRD itu untuk banner pimpinan itu pada saat hari besar itu ada anggaran dan ada bagiannya. Itu kan ada bagian-bagian juga sekretariat dewan kan membantu DPRD. Sebenarnya bukan urusan maksudnya. Nah, menurut saya begini. Kalau ada sesuatu yang penting, apakah wakil ketua ini saling ngotot untuk mempertahankan aspirasinya sama ketua dewan atau gimana? Atau memang harus 3 ini mengatakan oke gitu? Ya sebenarnya kalau berkomunikasi ya kita wajib, karena kalau kita mengatasnamakan pimpinan, misalnya saya mengatasnamakan atas nama pimpinan, nah terus yang salah satu pimpinan, karena pimpinan itu kan 3 orang nyeletuk enggak, bukan saya kan enggak baik juga. Jadi kalau kita mau berbicara mengatasnamakan pimpinan, walaupun itu ketua DPRD, ya itu harus rembuk dengan kita harus pahami bersama. Pernah enggak saling ngotot jenengan? Ngotot dalam hal positif ya. Biasalah, memang biasa antar teman dewan pun iya. Kita punya punya solusi-solusi masing-masing kan biasa. Cuman atas nama lembaga ya kita harus menjadi satu, kolektif kolegial kembalinya. Gitu. Keputusan bersama. Iya, pada saat nanti saya ya kayak itu contohnya, saya sudah ngotot, saya minta untuk warga diperbanyak bantuan sosialnya misalnya. Ternyata saya kalah, ya saya keluar, ya sudah saya berjuang tapi saya kalah. Jadi keputusan pemerintah ya saya ikuti, kan begitu. Nggak mungkin saya di luar tetap gulung-gulung di tengah jalan, nggak mau ya enggak lah gitu. Nah itu yang terpikirkan oleh kita. Jangan-jangan tidak jadi di pilkada kemarin, terus jadi di dewan itu malah jadi sandungan di pemerintah. Enggak ya? Ya enggak lah. Enggak. Berarti yang baik ya semua yang baik, kalau saya pribadi semua yang baik saya siap mendukung. Pemerintah yang saat ini saya siap, dan saya bagian dari pemerintah kok sekarang. Ya. Nah, tapi kalau ada menurut saya ada rakyat yang terkesampingkan ya saya berkewajiban untuk menyuarakan itu. Pada saat ada kesenjangan di bawah saya berkewajiban. Kan begitu. Ya kadang-kadang kan masyarakat kan enggak tahu. Yang kita sudah berjuang itu cuman karena batas kebijakan kita hanya seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kayaknya kalau ada apa-apa ya, karena saya mengalami sekarang ya. Ini saya walaupun baru, saya benar-benar ternyata begini. Sebenarnya karena namanya wali kota, walinya kota. Kita ini wakil rakyat. Jadi rakyat tuh merasa harusnya itu kita tuh lebih dekat daripada wali kota dekat dengan rakyat. Kan begitu. Karena bahasa kowe wakil rakyat kan begitu. Nah, itu padahal harusnya wali kota itu juga pilihan rakyat untuk rakyat. Kita juga. Makanya kalau ada, saya bilang ke Mas, kalau ada nyinyir apa mau saya silahkan. Saya terima dengan lapang dada. Kalau mereka salah ya saya luruskan, kan begitu. Kita dipilih oleh mereka. Jadi saya pun siap, saya bagian dari pemerintah. Yang baik akan kami dorong. Ya, kalau menurut kami bukan tidak baik, tapi menurut kami ada solusi yang lebih baik, ya kami menawarkan. Kami menawarkan dan berjuang agar itu berhasil. Perkara karena batasan kebijakan kami tidak bisa, ya sudah. Tidak bisa, saya bukan wali kota. Saya hanya bisa memperjuangkan itu. Kan begitu.
ingat ini jenengan. Wah, Mungkin bisa di zoom sedikit Mas kameramen. Gambar apa ini? Jelas ya? Biar masyarakat tahu, biar pemirsa NTV tahu siapa sebenarnya Mas Nada. Oke, sudah ya. Oke, masih ingat ini Mas Nada ya? ingatlah. Pertanyaannya ada 3 Mas Nada. Kapok enggak dengan urusan pilkada ini? Tidak. Enggak. Kedua, sakit hati enggak jenengan? Saat ini tidak. Saat ini ya? Saat ini tidak. Loh, kok saat ini? Oh, kemarin iyalah. Kalau pada saat kalah kan Wajar ya, lah. iyalah. Sakit hati. Kalau sekarang tidak. Yang ketiga adalah tahun depan begini lagi enggak? Tahun depan belum pemilihan, Mas. Ya enggak, artinya Pastinya pilkada berikutnya. Kalau untuk saat ini saya tidak berpikir ke sana dulu. Saat ini saya punya beban yang menurut saya juga lumayan berat yang harus saya selesaikan. Beban sebagai DPRD, sebagai wakil rakyat tentunya. Tentunya saya tidak bisa memuaskan semua masyarakat, tapi saya tetap akan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sekarang. Saya selalu membuka ruang kantor saya untuk siapapun yang mau berbicara mengeluh dengan saya. Cuman ya harus dipahami bahwa kami DPRD, saya punya keterbatasan. Keterbatasan dalam hal kebijakan ya. Kalau memperjuangkan, saya siap memperjuangkan. Banyak mungkin memang tidak terekspos karena saya tidak terekspos. Cuman saya yakin banyak masyarakat yang sudah memahami dan ya menyaksikan sendiri bantuan-bantuan dari saya itu. Dan perjalanan saya masih panjang, saya baru setahun. Saya untuk saat ini fokus untuk menjadi wakil rakyat karena tidak mudah, Mas. Bebannya berat dan tidak mudah. Oh gitu ya. Saya kira enak datang naik mobil nyampe kantor, ruangan ber-AC, dasian, camilan makanan banyak, santai-santai, tanda tangan, dapat gaji. Itu kan enteng menurut saya. Tapi kan tidak tahu kerjanya seperti apa kan tidak tahu. Nah, mungkin ada kesan dan pesan untuk pemirsa NTV. Ya, sebenarnya karena ini tentang COVID dan kita masih pada era COVID ini, ya saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kita semua sekeluarga, seluruh masyarakat Kota Probolinggo khususnya itu bisa diberi kesehatan. Ya lakukan seperlunya saja karena memang penyebaran COVID ini sebenarnya COVID ini kan menakutkan karena masih belum ada vaksin yang ditemukan. Sebenarnya sama penyakit biasa, cuman vaksin belum ditemukan sehingga tidak ada obat yang pasti. Tuh, dan ya, seperti flu biasa. Seperti ya, dan penyebarannya kan sangat cepat. Jadi harapan saya seperti itu. Dan yang terpenting juga saya pribadi siap menerima keluhan masyarakat, apalagi di masa yang sekarang ini. Mungkin saya tidak bisa membantu sebanyak yang diinginkan, karena kalau saya tidak memegang uang APBD ya, jadi kalau saya membantu warga itu murni dari uang saya sendiri kan begitu, bukan uang APBD yang memang uang rakyat yang bisa saya semudah itu saya keluarkan kan begitu. Jadi tidak mungkin saya bisa membantu seluruh masyarakat. Jangankan seluruh masyarakat, seluruh yang kemarin pendukung saya mungkin ada yang tidak dapat dengan keterbatasan dana yang saya miliki. Tapi saya tetap berupaya, saya tetap berkomunikasi kepada seluruh warga, kepada teman-teman di bawah. Intinya ya yuk kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Dan saya rasa semoga NTV tetap jaya terus. Amin. Memberikan informasi yang benar karena masyarakat butuh. Saya rasa informasi yang benar, tidak perlu ditutupi, tidak perlu kiri, tidak perlu kanan. Saya suka itu, saya pun seperti itu. Ya, yang terakhir untuk kesejahteraan masyarakat Probolinggo, untuk kemajuan masyarakat Kota Probolinggo, untuk ke depan Kota Probolinggo, kira-kira sampean mau enggak bergandengan tangan dengan
Habib dengan wali kota untuk mencapai cita-cita itu? Terakhir Kan sudah itu difoto waktu pertama saya dilantik, kan saya sudah berjabat Sudah. tangan dengan Pak Wali Kota itu. Iya, itu kan pertama. Berikutnya, ini yang penting kan perjalanannya. Begitu. Suatu Oh, saat siap kita saya. ketemu ngomong pembangunan, ngomong positif itu kan bisa saja. Siap, selama untuk kebaikan warga masyarakat, lain-lain yang negatif harus kita singkirkan. Iya. Masyarakat harus di depan. Nah, Apalagi dana untuk APBD kita sudah 1,1 triliun. Memang itu uang rakyat, wajib dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan kota. Saya siap kapanpun bila dibutuhkan untuk masyarakat Kota Probolinggo. oke. Baik kawan-kawan, itulah perbincangan saya dengan salah satu anggota dewan. Jangan lupa subscribe kan cuman ngene toh. Ya aman, apa gratis. Terus share, like sing gambar iki, Bos. Ya, like. Terus kalau ada unek-unek atau ide apa yang perlu kita bahas, teman WA ke modalimatul di WA ini 085235277772. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV